Horas, Shalom. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian HKBP Resort Sungai Langkai. Bersama saya Pendeta Jones Panjaitan. Marilah kita awali segala aktivitas kita dengan terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada renungan pagi hari ini tertulis di dalam Kolose 2 ayat 18. Demikianlah tertulis, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nats Alkitab pada hari ini mengisahkan tentang bagaimana jemaat di kota Kolose menghadapi ajaran-ajaran yang mengekang kehidupan orang Kristen pada zaman itu. Saat itu, di kota Kolose ada sekelompok orang yang mengajarkan bahwa orang percaya harus menghindari makanan atau minuman tertentu. Ada juga yang mengajarkan bahwa orang percaya harus mengutamakan hari-hari raya tertentu seperti bulan baru dan hari Sabat. Bukannya tidak penting, tetapi semua liturgi atau ajaran itu sebenarnya merupakan gambaran dari Kristus itu sendiri. Liturgi itu memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah Kristus Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang memberi jalan keselamatan pada semua orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat 18 ini bercerita tentang beberapa ciri-ciri ajaran-ajaran yang menyimpang antara lain. Yang pertama, pura-pura merendahkan diri. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan, meninggalkan ego kita dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Yang salah merendahkan diri dalam konteks yang lain, misalnya dengan menyiksa diri sendiri, dengan melakukan puasa yang berlebihan, doa yang berlebihan, sampai semalam suntuk dan lain sebagainya dalam upaya mencapai tingkat spiritual tertentu. Yang kedua, beribadah kepada malaikat. Sudah jelas bahwa kita harus beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan dunia ini beserta isinya. Akan tetapi beberapa ajaran yang menyimpang mengajarkan kita untuk memuja malaikat yang notabene adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh menyembah ciptaan Allah, karena Allah sendirilah yang harus disembah. Ada ajaran tertentu yang menyembah dan mengagungkan manusia-manusia tertentu sebagai nabi atau orang-orang suci. Kita harus tetap ingat bahwa kita seharusnya menyembah Allah dan bukan menyembah yang lain, termasuk patung-patung, berhala, dan bahkan malaikat atau orang yang diciptakan Allah. Yang ketiga, berkajang pada penglihatan. Memang kadang-kadang Tuhan berbicara melalui penglihatan-penglihatan, tetapi seharusnya kita tidak hanya berfokus pada penglihatan-penglihatan. Kita harus lebih berpegang pada firman Tuhan, bukan kepada penglihatan-penglihatan itu sendiri. Dan saat ini banyak sekali kita dengar orang yang berpenglihatan-penglihatan, akhirnya apokaliptik atau hasil penglihatannya dikatakan kepada orang lain. Dan itu masih harus diuji, karena banyak sekali. Bisa saja memang Tuhan berbicara melalui penglihatan, apalagi sampai bolak-balik turun naik surga. Nah, hal-hal yang seperti ini juga perlu kita kaji. Oleh karena itu, bukan itu yang menjadi esensinya, tapi peganglah firman Tuhan yang menjadi pedoman hidupmu sebagai orang percaya. Yang keempat adalah membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Memang kita masih tinggal di dunia ini, tetapi perkara-perkara duniawi itu hanyalah menjadi perkara-perkara untuk membuat kita semakin fokus kepada tujuan utama kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Artinya kehidupan di duniawi ini yang hanya sementara, yang mendukung kita untuk mencari hal-hal yang rohani. Misalnya kita bekerja untuk makan supaya kita bisa terus melakukan upaya-upaya kebaikan di tengah-tengah dunia ini, membantu orang lain, menyiapkan segala sesuatu untuk kebaikan, dan itu juga merupakan bagian daripada cara kita untuk mendapatkan kehidupan yang hal-hal yang rohani, supaya kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ajaran yang benar adalah ajaran yang berfokus kepada Yesus sebagai kepala.
kita sebagai tubuh, kita sebagai jemaat harus berada dalam satu tubuh dengan Yesus sebagai kepala agar kita dapat bertumbuh. Janganlah kita seperti anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan, melainkan haruslah kita menjadi kuat dan dewasa agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang menyimpang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Banyak ajaran-ajaran yang akan membuat kami ya Tuhan bimbang. Namun kami yakin dan percaya berpegang pada firman-Mu adalah pilihan kami. Belajar terhadap firman-Mu ya Tuhan untuk menghadapi segala ajaran-ajaran yang menyesatkan di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya kami boleh bertahan ya Tuhan di dalam iman kami. Hanya percaya kepada Engkau dan tidak menambah-nambahi ya Tuhan akan kepercayaan kami, atau membenarkan prinsip duniawi di tengah-tengah kehidupan iman kami. Begitu juga ya Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan untuk tidak berpura-pura untuk memperkaya kerohanian kami, pura-pura menjadi orang yang sangat rohaniawan, melainkan biarlah kami memuji Engkau dengan apa adanya diri kami. Biarlah kami memuji Engkau karena firman-Mu yang bertumbuh dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas mereka. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan mereka. Begitu juga yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan kepada mereka kesembuhan, supaya kami dapat bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.